Selamat malam teman-teman yang hari ini ikut ya tenteran Ikterus. Ya memang ini sangat-sangat luas ya Ikterus ini. Nanti mungkin saya kasih secara umum. Tetap nanti kalau misalnya mau diskusi lebih dalam, kita lebih enak langsung kalian nanya ya mungkin masalah kasus atau mungkin ada yang masih terlewat. Karena kalau kita bicara semua ini sangat-sangat luas ya, sama seperti anemia ya. Jadi nggak bisa kita langsung fokus satu-satu seperti itu. Yang penting kalian tahu cara membedakan kira-kira ikterus ini penyebabnya apa. Itu dasar dokter umum harus tahu semua ya. Oke. Jadi per definisi dulu, ikterus pasti semua udah tahu, yaitu adalah akumulasi pigmen kekuningan atau kehijauan pada kulit, sklera mata atau membran mukosa akibat tingginya kadar bilirubin ya. Ini pasti sudah tahu semua. Cuman warna kuning dan hijau ini kan kalau secara teori, mungkin teman-teman yang belum pernah lihat, kalau warnanya kuning kehijauan itu artinya dia kuningnya tuh kuning pekat gitu loh. Jadi dulu waktu saya masih sekolah ya, masih belum koas, belum pernah lihat pasien ikterus, tuh bayanginnya itu kuning yang ada hijau-hijaunya, ternyata ya nggak segitunya juga gitu loh. Jadi aslinya itu kuning tapi kuning yang pekat banget. Jadi kalau bisa kelihatan banget lah kuning seperti yang di gambar ini yang disebut kuning kehijauan. Kalau kekuningan itu kadang-kadang kita nggak bisa lihat kalau tidak ada sinar yang bagus ya. Biasanya kan kita kalau periksa ikterus itu harus di ruangan dengan dengan cahaya matahari yang bagus ya supaya bisa melihat orang ini ikterus atau enggak. Karena kalau yang kekuningan yang hanya kuning biasa itu agak sulit kita bedakan kalau tempatnya gelap. Tapi kalau kuningnya menonjol banget seperti yang ada di gambar ini, inilah yang disebut kuning kehijauan ya. Kayak gitu. Dan jangan lupa ini tuh bukan penyakit, tapi adalah suatu gejala yang dimana dia menunjukkan ada penyakit di belakangnya yang jauh lebih besar. Itu yang harus kita cari, oleh karena itu kita harus paham dasarnya apa, lalu bagaimana kita membedakan penyebabnya. Ya, jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Oke, sebelum itu saya selalu kembali dulu ke basic ya. Ini sekarang kita lihat anatomi dulu, karena nanti terkait ikterus juga terkait anatomi ini. Jadi kalian harus ingat ulang kalau ini ikterus ini berhubungan tentunya dengan liver dan sistem biliar ya. Di sini jelas ada liver, sistem biliar itu ini ya, traktus biliaris. Nah, di liver ini juga ada, jadi traktus biliaris itu tidak cuma ada di ekstra hepatik ya. Jadi ternyata ini kan kalau liver ini kan ada sel-sel hepatosit ya. Mereka sel-sel hepatosit ini nanti menghasilkan asam empedu. Nah, asam empedu itu nanti lewat saluran-saluran ini. Nantinya akan ditampung di sini ya, ditampung di gallbladder. Nah, ini yang traktus-traktus saluran-salurannya ini kalian harus tahu, karena ini ada yang di dalam hepar, jadi ada yang intrahepatik. Lalu setelah keluar dari hepar, dia akan ekstrahepatik. Nah, yang ekstrahepatik ini dari ductus hepaticus yang kiri sama kanan nanti akan ketemu yang namanya common hepatic duct ya. Jadi ductus hepaticus communis. Nah, ductus hepaticus communis ini nanti akan bergabung dengan ductus cysticus yang berasal dari gallbladder. Dia akan membentuk ductus biliaris communis. Jadi ini harus ingat ya, jadi dari liver, intrahepatik ini menjadi komunis. Komunis itu artinya bergabung. Setelah itu dia bergabung dengan ductus cysticus yang berasal dari gallbladder menjadi ductus biliaris komunis. Setelah itu ductus biliaris komunis akan bermuara itu di pankreas. Di sini dia akan bergabung dengan ductus pankreaticus lalu masuk ke dalam usus. Ya, di sini ada sphincter yang namanya sphincter Oddi. Jadi 3 organ ini sangat berhubungan bila orang itu mengalami ikterus. Jadi kalau ada ikterus, yang harus diperhatikan adalah ketiga organ ini. Meskipun nanti ada memang penyebab ikterus yang prehepatik ya, itu juga ada. Tapi selain itu ikterus selalu melibatkan 3 organ ini karena terkait dengan sintesis bilirubinnya. Karena nanti bilirubin ini juga akan lewat di sini semua. Jadi lewat traktus-traktus ini. Jadi kalau ada gangguan sedikit saja di traktus ini, pasti dia akan bisa menyebabkan ikterus ya. Ini prinsip dasar dulu. Lalu kita lihat dari metabolisme bilirubin. Nah, bilirubin itu asalnya dari mana sih? Jadi bilirubin itu adalah pecahan dari hemoglobin ya. Jadi ini sel darah merah kita itu kan terdiri dari hem dan globin. Globin ini jelas dia adalah protein. Kalau dipecah dia menjadi asam amino. Lalu yang hem ini dia kan mengandung besi, ya, mengandung besi. Lalu dia kalau dihancurkan atau di metabolisme
HEM ini akan menjadi suatu zat yang namanya bilirubin. Jadi sebelum bilirubin itu ada yang namanya biliverdin sebenarnya. Itu kalau mau buka lebih dalam lagi bisa dibuka kuliah biokimia ya. Itu apa namanya, reaksinya cukup panjang dari HEM menjadi bilirubin. Sebelumnya dia biliverdin. HEM ini ternyata nggak cuma ada di hemoglobin, dia juga ada di mioglobin, ada di sitokrom ya, karena HEM ini yang berisi besi ini bisa ditemukan di beberapa tempat ya, jadi tidak cuma di sel darah merah, tapi cukup banyak atau terbanyak itu ditemukan memang di hemoglobin. Nah, kenapa nanti hemoglobin ini juga sangat berpengaruh pada terjadinya icterus? Ya, ini kita lihat ya, kalau bilirubinnya ini terbentuk dari penghancuran hemoglobin, nanti bilirubinnya ini akan masuk tentunya di darah. Nah, tapi bilirubin ini dia sifatnya tidak larut air. Jadi dia harus numpang ya, harus numpang di suatu protein supaya dia bisa bergerak atau bisa dipindahkan di dalam air. Jadi yang mengikat itu namanya dia pakai albumin. Jadi kalau ada bilirubin yang terpecah, ada bilirubin yang bebas dari dari penghancuran hemoglobin, nanti bilirubin itu akan diikat oleh albumin ya, diikat oleh albumin, lalu akan dibawa ke liver. Ya ini, jadi ini kan ekstravaskuler atau intravaskular hemolisis tadi, jadi ada kerusakan sel darah merah, lalu bilirubinnya akan terbentuk. Setelah itu untuk bisa masuk ke darah, dia harus berikatan dengan albumin. Nah, bilirubin yang berikatan dengan albumin ini, dia belum larut air, namanya unconjugated bilirubin atau kita sebut juga bilirubin indirect. Jadi bilirubin indirect itu sama dengan bilirubin yang belum dikonjugasi. Itu sifatnya dia larut lemak, ya larut lemak. Larut ya benar, larut lemak ya, larut lemak. Akhirnya dia nggak bisa di darah, jadi harus berikatan dengan albumin. Setelah itu dia akan diuptake oleh liver. Nah, diuptake di sini, nih proses uptake ya, yang kuning ini adalah liver. Jadi dia diuptake, lalu di dalam liver dia akan diproses atau dikonjugasi supaya dia bisa larut air. Ya, dia dikonjugasi dengan asam glukuronat biasanya. Dia dikonjugasi supaya nantinya dia bisa larut air. Setelah itu, setelah dikonjugasi, kita balik ke anatomi tadi, dia akan masuk ke sistem biliar. Jadi akan dikeluarkan, tujuannya itu kan akan dikeluarkan ke usus ya. Jadi tadi lewat traktus-traktus itu tadi, lewat sistem biliar yang panjang tadi, akhirnya dia bisa sampai ke usus ini, sampai ke small intestine. Nah, conjugated bilirubin ini nama lainnya direct ya. Jadi bilirubin direct itu adalah bilirubin yang sudah dikonjugasi. Terus setelah dia masuk ke usus, dia akan bilirubin ini akan dipecah oleh bakteri-bakteri usus flora normal. Ya, akan membentuk yang namanya urobilinogen. Nah, urobilinogen ini akan mengalami sirkulasi enterohepatik, di mana sekitar 10% urobilinogen ini akan diserap lagi oleh vena porta, masuk lagi ke dalam liver. Makanya namanya sirkulasi enterohepatik. Ya, masuk lagi ke dalam liver, lalu dia akan sebagian urobilinogen ini akan masuk ke darah, karena tadi kan dia sifatnya kan larut air ya, masuk ke darah, lalu dia akan dikeluarkan lewat urin. Inilah yang memberikan warna kuning pada urin kita, yaitu urobilinogen. Nah, sisanya tadi yang 90% urobilinogen ini akan menjadi sterkobilin. Nah, inilah yang akan dibuang lewat feses. Ini juga yang memberikan warna feses kita ya kekuningan ya, kuning kecoklatan. Ini adalah sterkobilin ya. Ini proses fisiologi dari bilirubin, karena nanti kelainan-kelainan di sini akan sangat membantu kita. Jadi kalau nanti ada ditemukan marker-marker yang ada kelainan di sini, itu bisa menunjukkan kira-kira kelainannya itu ada di tingkat mana ya. Yang ini harus dipahami benar-benar dulu ya. Next. Ya, ini adalah nilai normal dari bilirubin. Jadi dikatakan normal itu kalau kurang dari 1 mg. Sedangkan kalau bilirubin indirect, tadi yang unconjugated itu dikatakan kurang dari 0,8. Sedangkan direct dia lebih kecil, lebih sedikit ya, yaitu kurang dari 0,2 mg. Nah, ini tadi yang saya bilang ada bilirubin conjugated, ada bilirubin unconjugated. Yang conjugated ini yang direct, diingat-ingat ya. Yang unconjugated ini yang indirect. Nah, ini bedanya tadi itu. Kalau conjugated, dia sudah dikonjugasi. Ini dia kuncinya adalah larut air. Jadi dia nggak butuh berikatan dengan albumin. Ya, tadi makanya waktu sirkulasi intrahepatik, urobilinogen sudah bisa masuk ke darah. Tapi kalau yang unconjugated, dia sifatnya
larutnya larut lemak. Jadi dia nggak mungkin bisa larut di darah kita, oleh karena itu dia harus ditingkat dulu oleh albumin. Baru nanti dia dimasukkan ke dalam liver. Ya, ini tadi ya direct yang conjugated, unconjugated yang indirect. Oke. Nah, yang menyebabkan toksisitas itu yang bilirubin indirect. Jadi kalau kalian pernah belajar neonatal jaundice ya, jadi ikterus pada bayi, itu yang kita sebut kern ikterus, itu adalah peningkatan bilirubin unconjugated yang sangat tinggi. Biasanya karena pada bayi itu kan proses konjugasi di liver itu kadang belum sempurna ya, jadi akhirnya banyak bayi-bayi ikterus, itu karena berlebihan dari bilirubin unconjugated. Nah, ini yang berbahaya kalau sampai bisa ke otak ya karena dia kan larut lemak. Jadi larut lemak itu bisa menembus blood brain barrier ya. Makanya itu yang berbahaya atau yang toksik itu adalah yang unconjugated. Nah, ini adalah clue ya sebenarnya kalau nanti kita ketemu juga di lapangan. Jadi direct bilirubin itu kan dia tadi kan sekitar 20% aja ya normalnya ya. Jadi antara tadi kan 1 miligram kira-kira normalnya, sedangkan direct itu hanya sekitar 0,2 miligram. Jadi 20%-nya itu direct bilirubin. Kalau seandainya kalian menemukan bilirubin indirect dan direct itu proporsinya berubah, ini juga bisa menjadi pertanda ya kira-kira ada kelainan di mana sebenarnya. Nah, ini ada sedikit clue yang cukup mudah ya. Kalau misalnya didapatkan masih antara 20 sampai 40%, itu kan wajar ya, 20 sampai 40%, itu mungkin kelainannya di intrahepatik. Karena konjugasi kan terjadi di dalam liver ya. Jadi kalau misalnya ada kelebihan conjugated bilirubin itu bisa terjadi karena gangguan liver atau prehepatiknya. Jadi sedikit gitu bisa ya. Jadi akhirnya conjugated bilirubinnya meningkat. Terus yang kedua kalau dia tinggi sekali. Jadi tinggi sekali itu antara 40 sampai 60%. Itu bisa antara intrahepatik atau poshepatik karena dia sudah melewati proses konjugasi. Jadi numpuk bilirubin konjugasinya, makanya dia bisa proporsinya bisa naik karena alirannya tidak lancar ya, aliran di traktus tadi tidak lancar, makanya itu bisa terjadi baik di intra maupun ekstra kan. Tadi kalau kita lihat traktusnya itu kan ada yang di intrahepatik, ada yang di ekstrahepatik. Kalau mulai sampai 40 sampai 60 kita harus curiga kelainannya di aliran dari bilirubin itu tadi. Kalau lebih dari 50% dikatakan di sini hampir pasti dia ekstrahepatik. Ya, karena biasanya memang kalau yang ekstrahepatik itu kalau alirannya benar-benar tadi ada cabang-cabang yang benar-benar tertutup itu bisa numpuk tinggi sekali ya. Lalu kalau kurang dari 20% ini dikatakan prehepatik karena kalau direct ini kan dia harus masuk ke liver dulu. Nah, kalau dia terbentuknya sangat sedikit, itu kan logikanya berarti ada gangguan uptake atau justru terlalu banyak bilirubin yang terbentuk di luar liver prehepatik tadi. Jadi akhirnya komposisi direct dan indirectnya jauh lebih tinggi yang indirect. Jadi yang unconjugated bilirubinnya jauh lebih tinggi karena produksi penghancuran dari sel darah merahnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu proporsinya bisa turun untuk yang direct bilirubinnya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, ini adalah patofisiologinya. Jadi tadi itu kita kalau misalnya melihat pasien ikterus, itu hanya ada 3 kemungkinan ini. Jadi nggak ada yang lain. Mungkin seperti kalau kalau gangguan ginjal itu ya adanya cuma prerenal, renal, postrenal. Nah, ini sama. Kalau ikterus adanya prehepatik, hepatik, dan poshepatik. Udah 3 itu aja fokusnya. Kalau prehepatik jelas dia prosesnya terjadi sebelum masuk ke liver. Kalau tadi kita lihat fisiologisnya, prehepatik itu pasti berhubungan dengan overproduksi dari bilirubin. Dari mana? Dari hemolisis yang berlebihan dari sel darah merah. Atau yang kedua, ada gangguan uptake. Jadi mungkin dia biasa aja, tidak ada hemolisis yang berlebihan, tapi bilirubin yang bilirubin yang fisiologis yang biasanya sudah hancur dari proses fisiologis itu nggak bisa masuk ke liver. Ada gangguan uptake-nya. Itu juga bisa terjadi prehepatik. Jadi yang naik juga adalah bilirubin yang indirect, jadi yang belum dikonjugasi. Jadi 2 penyebab ini aja. Kalau ada prehepatik yang kalian pikirkan cuma 2, hemolisis yang berlebihankah atau ada gangguan uptake kah? Udah 2 itu aja. Cuman nanti kan kalau hemolisis yang berlebihan tuh penyebabnya juga banyak banget ya, baru nanti kita cari. Lalu gangguan uptake ini juga penyebabnya cukup banyak. Lalu yang kedua, kalau masuk ke liver, ini adalah tipe yang hepatik. Nah, kalau tipe yang hepatik biasanya terjadi gangguan konjugasi. Ya, jadi harusnya kan normalnya dia akan mengalami konjugasi, ini terjadi gangguan. Jadi gangguan konjugasi biasanya
perbandingan antara indirect dan directnya bisa seimbang ya, tetap seimbang. Jadi tidak ada yang dominan sekali. Kalau berikutnya yang poshepatik ini pasti sudah melewati proses konjugasi. Jadi pasti nanti yang tinggi itu adalah bilirubin yang conjugatednya atau yang direct. Tinggal nanti kita lihat dia ini kenapa kok meningkat. Karena ekskresinya terganggu, terjadi obstruksi di traktus-traktus yang panjang itu tadi, baik di intrahepatik maupun di ekstrahepatik. Kalau kalian pernah dengar yang namanya kolestasis. Nah, kolestasis itu adalah kalau kita breakdown aja dari kata-katanya, kole itu ya bilirubin, asam empedu ini ya kole. Statis ini dia kan statis, artinya dia tidak lancar. Berarti aliran dari bilirubin atau asam empedu itu tidak lancar. Nah, kolestasis itu bisa terjadi di intrahepatik karena salurannya intrahepatik atau bisa terjadi juga ekstrahepatik. Jadi kolestasis ini salah satu penyebab icterus ya. Jadi jangan disamakan. Jadi kolestasis ini adalah salah satu penyebab icterus dan biasanya kalau kita sebut kolestasis biasanya itu adalah gangguannya di hepatik dan poshepatik karena traktusnya ada di dua tempat itu. Ya, semoga paham. Nah, kadar bilirubin ini kita harus bedakan ya. Jadi ada orang itu yang kuning beneran karena icterus, tapi ada juga yang kuningnya itu karena pigmen ya, pigmen karotenemia. Yang kita bilang karotenemia misalnya orangnya berlebihan vitamin A. Jadi vitaminosis yang vitamin A atau mungkin terlalu banyak makan wortel atau pepaya itu setahu saya juga bisa menyebabkan karotenemia. Nah, karotenemia sama icterus bedakannya gimana ya? Harus dicek bilirubinnya. Ya, kalau bilirubinnya lebih dari 3, itu biasanya kuningnya itu ya memang karena icterus, karena dikatakan di sini secara klinis itu icterus baru terlihat pada kadar lebih dari 3 mg. Kalau masih 1-2 mg biasanya masih agak sulit mendeteksi secara kasat mata gitu ya. Tapi harus mulai waspada kalau sudah antara 1-2 mg. Berarti ini ada subklinis icterus. Baik, kita masuk satu-satu ya. Pertama sekarang icterus prehepatik. Tadi sudah saya jelaskan banyak. Jadi ini hanya refresh karena konsepnya sama. Jadi kalau prehepatik itu pasti terjadi hemolisis ya. Ya nggak pasti sih, maksudnya ada dua kejadian tadi. Kalau nggak hemolisis, ya gangguan uptake. Nah, misalnya terjadi hemolisis, itu seperti tadi penjelasannya, itu bilirubin unconjugatednya kan akan banyak sekali. Mungkin kecepatan antara pembentukan dari bilirubin unconjugated dengan kecepatan uptake-nya kalah kecepatan uptake-nya gitu loh. Jadi akhirnya yang terdeteksi di darah adalah bilirubin unconjugated yang sangat tinggi. Karena dia harus antri ya, masuk ke dalam livernya itu harus antri, gampangnya seperti itu. Jadi pada orang-orang dengan icterus prehepatik, itu perbandingan atau proporsi bilirubin unconjugated sama conjugatednya sangat jauh. Jadi unconjugatednya sangat tinggi, biasanya seperti itu. Lalu setelah itu sama mengikuti proses seperti biasa, dia juga mengalami conjugated ya, sama juga. Lalu terjadi urobilinogen juga. Urobilinogen juga akan mengalami sirkulasi enterohepatik, lalu ke urin ya. Ini semua terjadi seperti biasa. Bisa juga urobilinogennya ini jadi meningkat karena tetap bahannya banyak, hasilnya juga pastinya akan banyak juga. Jadi urobilinogennya ini bisa terdeteksi banyak atau positif kuat di UL ya. Itu biasanya clue untuk icterus prehepatik. Nah, ini penyebabnya. Tentunya tadi overproduksi bilirubin. Lalu saya bilang tadi hemolisis. Nah, hemolisis ini penyebabnya masalahnya banyak. Kalau kalian ingat mungkin sempat ikut kuliah saya anemia, itu kan ada anemia hemolitik ya. Anemia hemolitik itu dibagi jadi dua penyebabnya. Jadi penyebab intrinsik dan penyebab ekstrinsik. Kalau intrinsik itu adalah gangguan-gangguan di sel darah merahnya sendiri. Misalnya gangguan bentuknya, ya, gangguan membrannya, gangguan enzimnya, gangguan proteinnya seperti talasemia gitu ya. Dan itu intrinsik. Kalau ekstrinsik itu bisa autoimun, bisa juga reaksi transfusi, ya, bisa juga karena malaria. Malaria ini kan juga patofisiologinya adalah hemolitik, ya, bisa juga karena obat-obatan. Jadi setelah kalian memastikan, oh ini ada icterus prehepatik, sekarang langkah kedua adalah mencari penyebabnya. Kira-kira hemolisis kah atau gangguan uptake kah? Nah, hemolisis ini apa sih clue-nya? Kembali lagi ke kuliah anemia ya. Jadi kalau ada anemia hemolitik, tandanya itu dia pasti ada anemia yang jelas. Jadi ada anemia, ada icterus, dan ada splenomegali. Jadi jangan lupa splenomegali itu juga salah satu clue kalau ada terjadi anemia hemolitik karena terjadi kompensasi dari tubuhnya untuk membentuk HB atau membentuk sel darah merah baru. Jadi pasti ada anemia, icterus, dan splenomegali.
Dan selain itu tentunya ada gejala-gejala penyakit dasar tergantung penyebabnya. Nah, kalau seandainya hemolisis ini nggak ada, kalian nggak menemukan hemolisis ya, jadi nggak ada anemia, nggak ada splenomegali, normal nggak ada malaria, tidak ada reaksi transfusi dan penyebab-penyebab hemolisis yang lain, mungkin ini adalah gangguan uptake yang kita sering sebut sindroma Gilbert. Nah, ini saya pernah ketemu waktu sekolah, tapi sangat jarang sekali karena ini sifatnya genetik ya. Jadi sindroma Gilbert itu memang dari sononya itu ada gangguan uptake gitu loh. Dari sudah ada gangguan uptake dari awal, jadi dia memang tidak bisa, meskipun produksi ininya normal, produksi bilirubinnya normal, tapi tidak bisa masuk ke dalam liver. Mungkin kalau bisa dibayangkan, biasanya pintu untuk masuk itu misalnya 10, kalau pada sindroma Gilbert ini mungkin hanya 2 atau 3. Jadi efeknya sangat lumayan ya. Dan biasanya terjadi hiperbilirubinemia indirect yang single. Single itu artinya tidak ada gangguan liver, jadi SGOT, SGPT normal, lalu tidak ada juga anemia. Jadi benar-benar kelainannya itu hanya hiperbilirubinemia indirect sendirian. Nah, kalau memang kalian menemukan itu, tidak ada penyakit yang lain, itu mungkin banget adalah suatu sindroma Gilbert. Ya, pernah itu terjadi dan biasanya memang usianya orang yang mengalami masih relatif muda. Biasanya dulu 20 tahunan saya pernah dapat pasiennya. Ya, tapi itu adalah diagnosis eksklusi ya. Jadi kalian harus tetap memastikan tidak ada hemolisis dan teman-temannya dulu. Baru kalau kalian menemukan hanya benar-benar kelainannya cuma satu itu aja, baru bisa berpikir ke sindroma Gilbert. Karena tidak ada diagnosis pastinya ya, kecuali mungkin harus dibiopsi. Jadi kayak diagnosis eksklusi aja. Oke, yang kedua adalah ikterus intrahepatik. Nah, ini kalau intrahepatik ini yang paling sering sepertinya ya ditemukan. Jadi ini proporsi antara bilirubin indirect dan directnya itu tidak ada yang dominan lah ya, bisa 50-50, bisa 40-60, bisa 40-60, bisa mungkin 60-40 ya. Jadi ini hampir sama karena dua-duanya jadi kayak konjugasi dan unconjugated itu terjadi semua di dalam liver. Jadi kalau yang pertama ini dia masuk unconjugatednya, sebelum dikonjugasi kan dia masih ada tuh di situ. Nanti kalau udah konjugasi, dia juga bisa terjadi gangguan atau obstruksi yang intrahepatik tadi. Itu juga termasuk kelainan ikterus yang intrahepatik karena dia lokasinya masih ada di dalam liver. Nah, ini semua nanti seperti ini sama. Kasnya itu biasanya ada penyakit atau ada clue kalau ada gangguan parenkim liver ya. Ini makanya ada AST, ALT yang meningkat. Ini biasanya memang kalau ada gangguan, ada AST, ALT yang memang meningkat, ini kita juga sudah harus berpikir kalau ini ikterusnya adalah penyebabnya di liver. Nah, ini banyak ya penyebabnya. Yang pertama, penyakit parenkim liver itu banyak sekali. Bisa infeksi. Infeksi ini nggak cuma hepatitis ya. Infeksi pada liver itu sebenarnya macam-macam. Bisa karena sitomegalovirus ya, terus bisa karena virus HIV, terus yang terakhir ini COVID, itu juga bisa menyebabkan penyakit parenkim liver yang infeksi. Cuman yang khas memang hepatitis virus ya. Lalu sirosis juga yang akan dibahas berikutnya, ini adalah penyakit liver kronis. Asalnya juga dari infeksi hepatitis virus yang paling banyak ya, infeksi hepatitis virus C atau B, lalu atau NAFLD kalau pernah tahu, apa namanya, non-alcoholic fatty liver disease, itu juga sekarang menjadi salah satu penyebab terbanyak sirosis ya. Kalau di Amerika penyebab terbanyak ini adalah alcoholic liver disease, jadi itu penyebab sirosis. Lalu bisa juga karena obat-obatan, terus bisa juga karena toksik-toksik lain, ada faktor genetik juga bisa menyebabkan ikterus intrahepatik. Lalu tumor ya, tumor ini bisa macam-macam, bisa tumor pada heparnya, hepatoma, atau tumor metastase, bisa dalam bentuk limfoma, atau misalnya tumornya di pembuluh darah, hemangioma, bisa juga, atau juga bisa autoimun ya, hepatitis autoimun itu juga sekarang cukup banyak. Lalu yang kedua penyebabnya adalah gangguan uptake tetap, tapi uptake-nya sudah di dalam liver, jadi uptake untuk proses di intraselnya. Dan ini akan mengganggu konjugasi dan ekspresi dari bilirubin. Ini sama ada sindrom-sindrom khusus yang mungkin kalian sudah tahu. Jadi kalau ada gangguan konjugasi di dalam liver, itu sindrom-sindrom yang ada ini adalah Crigler-Najjar, Rotor, Dubin-Johnson ya. Tapi biasanya banyak ditemukan pada anak-anak dan diagnosisnya biasanya tidak pastinya harus dengan biopsi liver ya. Dan jangan lupa kehamilan. Jadi kehamilan ini juga bisa menyebabkan ikterus. Yang ada 2 kelainan pada kehamilan yang harus diwaspadai. Ada 4 sih sebenarnya ya.
Jadi ada kolestasis, daripada orang hamil itu juga bisa terjadi kolestasis karena faktor hormon. Lalu bisa juga terjadi kalau kita bagi itu dulu icterus on pregnancy sama icterus off pregnancy ya. Nanti mungkin kapan-kapan bagus ini kalau dijadikan topik karena icterus pada orang hamil itu ada juga yang berbahaya. Kalau kalian pernah tahu akut fatty liver disease ya pada wanita hamil itu angka kematiannya atau mortalitasnya itu bisa 100%. Jadi harus benar-benar tahu kapan orang ini mengalami akut fatty liver disease, kapan orang ini preeklamsi, ya preeklamsi itu juga bisa menyebabkan icterus. Lalu orang ini kolestasis, kalau kolestasis itu fisiologis, jadi nanti setelah hamil atau setelah melahirkan dia akan hilang. Atau kalau icterusnya on pregnancy, itu berarti dia sebelumnya mungkin sudah punya hepatitis B, hepatitis C, yang flare atau apa pada saat kehamilan. Itu juga bisa ya. Jadi kalau kita bicara icterus ini sebenarnya banyak banget. Banyak sekali penyebabnya dan masing-masing itu punya kekasan sendiri-sendiri. Tapi paling enggak kalian bisa bedakan dulu kira-kira kelainannya di mana. Ya, gejala yang khas tentunya icterus jelas ya. Terus BAK-nya seperti teh, itu seperti orang-orang kalau kita tanya pada orang-orang infeksi hepatitis virus ya, dan gejala-gejala penyakit dasar lain, misalnya autoimun, itu juga ada gejala-gejala lain yang mendukung autoimunnya, lalu konsumsi obat-obatan juga harus diingat. Terus infeksi, kalau infeksi hepatitis virus itu khasnya kan dia riwayat demam ya. Jadi pada orang-orang hepatitis virus itu biasanya icterusnya muncul setelah demamnya turun. Jadi kalau ada orang cerita kapan ada riwayat demam, ada 1 minggu yang lalu tapi sekarang sudah selesai, sudah tidak demam, tapi muncul icterus. Itu hampir pasti dia hepatitis virus ya. Oke. Next. Nah, ini yang poshepatik. Nah, poshepatik ini juga khas sekali ya. Jadi poshepatik ini seperti tadi yang tinggi adalah bilirubin conjugated-nya atau bilirubin direct-nya. Dan ini karena dia conjugated-nya yang tinggi berarti kan urobilinogennya ini ya urobilinogennya itu sangat sangat tinggi ya, sangat tinggi tapi dia nggak bisa lewat kan ya kalau ada obstruksi akhirnya fesesnya itu jadi apa tidak berwarna ya karena tadi kan kalau misalnya kita kita ingat lagi tadi setelah conjugated bilirubin harusnya kan dia masuk ke usus lalu di usus dia akan dipecah menjadi urobilinogen akan mengalami sirkulasi enterohepatik ya setelah itu urobilinogen sisanya yang 90% akan dipecah menjadi sterkobilin. Nah, ini tidak terjadi. Jadi tidak ada terbentuk sterkobilin karena ada obstruksi tadi, dia tidak bisa lolos ke usus gitu ya. Akhirnya fesesnya ini nggak bisa terwarnai dengan baik. Harusnya kan warnanya antara kuning kecoklatan gitu ya. Ini akhirnya warnanya pale ya, pucat atau kadang-kadang disebut apa namanya? BAB-nya itu seperti apa namanya sih lupa sampean itu pokoknya putih ya putih atau justru grey jadi benar-benar tidak berwarna itu khas banget kalau ada orang yang sudah bilang seperti itu pasti kelainannya adalah poshepatik ya dan biasanya dia dibarengi juga dengan pruritus atau gatal karena asam empedu yang harusnya ikut lewat juga akhirnya kan nggak bisa ya karena obstruksi. Nah asam empedu itu yang menyebabkan gatal karena dia akan sirkulasi enterohepatik terus nanti biasanya dia akan menetap atau tertimbun di bawah kulit gitu loh. Jadi akhirnya terjadi gatal itu khas sekali. Jadi kalau poshepatik itu orangnya biasanya ikterusnya itu banget ya. Ikterus yang tadi saya bilang kuning kehijauan itu terjadi biasanya pada poshepatik. Kalau kalian pernah lihat pasien yang seperti ini ya, yang jelas sekali dari jauh sudah kelihatan itu kalau saya sering lihatnya itu orang dengan CA ya, jadi dengan kolangiokarsinoma itu kuningnya tuh dari jauh udah kelihatan. Udah kalau kayak gitu biasanya penuh apa namanya penuh bekas-bekas garukan juga di perutnya, dimana karena gatal sekali pasti. Jadi dia ada icterus, ada gatal, lalu fesesnya itu pucat, khas sekali ya. Dan pada icterus poshepatik ini biasanya juga disertai gangguan absorpsi dari vitamin-vitamin yang larut lemak ya karena ini kan ada sumbatan ya jadi vitamin-vitamin larut lemak seperti ADEK itu terjadi gangguan juga. Nah biasanya juga ada gangguan koagulasi karena vitamin K ini kan terkait dengan hemostasis jadi biasanya ada purpura ya terus biasanya seperti itu. Nah penyebabnya apa aja macam-macam ya intinya yang menyebabkan obstruksi secara mekanik
Jadi bisa batu ya, bisa struktur. Struktur tuh biasanya dia ada riwayat operasi sebelumnya, terus ada atresia, ada tumor yang tadi saya bilang kolangioCA ya. Bisa juga hepatoma. Hepatoma juga bisa kalau besar sekali bisa menghambat traktus-traktus itu tadi kan, traktusnya juga ada di dalam hepat. Infeksi juga bisa ya menyebabkan. Jadi kalau hepatitis virus itu terutama hepatitis A, nanti kalau kalian dapat pasiennya itu gambaran bilirubinnya biasanya directnya itu kadang juga kita temukan lebih tinggi. Jadi seolah-olah seperti poshepatik. Itu khas sekali pada hepatitis virus A. Itu tapi terjadinya bukan obstruksi secara kayak gini ya, ada batu atau apa enggak, tapi obstruksinya itu karena terjadi inflamasi. Jadi terjadi inflamasi pada traktus-traktus itu, terus akhirnya dia seperti semi obstruksi. Tapi nanti lama-lama kalau misalnya membaik, dia akan lancar lagi alirannya, biasanya nanti bilirubinnya akan seimbang lagi. Ya, jadi itu khasnya pada hepatitis virus ya. Jadi pada hepatitis virus itu sangat sering terjadi kolestasis. Jadi bisa seperti gambarannya seperti poshepatik juga. Nah, terus ini yang membedakan tadi dengan intrahepatik itu ada penanda-penandanya ya. Kalau tadi intrahepatik tentunya kita lihat SGOT, SGPT. Tapi kalau poshepatik ini kita lebih melihat ALP dan gamma glucuronil transferase. Terutama GGT ya. Kalau GGT itu sangat khas pada kelainan icterus poshepatik. Kalau ALP ini masih nggak terlalu khas karena dia juga bisa terjadi atau pada gangguan-gangguan tulang dan plasenta. Jadi kalau misalnya kalian menemukan pasien dengan SGOT, SGPT yang meningkat plus GGT, itu hampir pasti kelainannya adalah icterus poshepatik. Karena icterus poshepatik yang kelainannya juga terjadi di hepar. Nah, itu bisa terjadi tiga-tiganya meningkat. Jadi SGOT, SGPT meningkat dan GGT meningkat. Ya, seperti itu. Oke, nah untuk diagnosis itu sama seperti penyakit lain, tetap kita harus mulai dari anamnesa ya. Dari kayak tadi hepatitis itu khasnya kan dia demamnya duluan, demam turun baru muncul icterus. Itu khasnya seperti itu. Kencingnya juga menjadi seperti teh. Lalu SGOT, SGPT-nya biasanya kalau hepatitis ini sampai ribuan. Ya nanti akan saya perlihatkan apa aja yang kelainan-kelainan liver apa aja sih yang menyebabkan SGOT, SGPT itu sampai ribuan. Karena nggak semua. Kalau nggak sampai ribuan, nggak usah berpikir dulu kalau ini hepatitis virus. Karena hepatitis virus akut hampir pasti ribuan SGOT, SGPT-nya ya. Lalu kolestasis tadi banyak, intrahepatik atau ekstrahepatik. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang sering juga ini adalah kolangitis dan kolesistitis. Nah ini dari istilah ini juga harus dibedakan ya. Kalau kolesistitis itu artinya radang pada kandung empedu. Ini biasanya orangnya nyeri pada perut kanan atas ya, tidak selalu ada demam, tapi biasanya dominannya nyeri mual seperti orang gastritis. Ini kolesistitis dan biasanya ada murfisine yang positif. Kalau kalian ingat, murfisine itu berhentinya orang menarik nafas. Jadi kalau kalian memeriksa dengan tangan kiri itu ya di bawah pas jempolnya itu pas di kandung empedu, orangnya suruh tarik nafas, kalau dia berhenti menarik nafas berarti ada nyeri, itu murfisine positif. Itu hampir pasti adalah tanda dari kolesistitis ya. Lalu kalau kolangitis bedanya apa? Kalau kolangitis ini radangnya terjadi di traktusnya. Kalau kolesistitis kan di kandung empedunya, kalau kolangitis ini di traktusnya. Kalau di traktusnya ini gejalanya yang khas adalah demam, icterus dan nyeri perut juga. Jadi kalau ada demam, ada icterus dan nyeri perut, ini hati-hati kalau orang ini kolangitis. Kalau kolesistitis belum tentu ada icterus, ya. Di logika aja, karena kolesistitis ini kan gangguannya di kandung empedu. Dia kan sama sekali tidak menghalangi aliran dari bilirubin atau asam empedu, kecuali memang ada batu di situ. Nah, kalau ada batu terjadi icterus, baru bisa terjadi dua-duanya, kolangio kolesistitis atau kolangiocystitis itu bisa terjadi ya. Tapi kalau kolesistitis murni dia hanya di kandung empedu, hampir pasti tidak ada icterus ya. Ataupun kalau ada itu subklinis karena dia paling cuman edem di ductus cysticusnya, tapi itu tidak terlalu berefek sampai menyebabkan icterus yang hebat ya. Jadi harus dibedakan antara kolangitis dan kolesistitis karena kalau kolangitis ini suatu infeksi yang cukup berbahaya, jadi harus segera ditangani ya kalau kolangitis. Autoimun juga sama, jadi kalau autoimun itu ada dalam bentuk hepatitis autoimun, tapi ada juga dalam bentuk kolangitis, bukan kolangitis, kolestasis. Jadi ada kolestasis autoimun yang kita sebut primary biliary cirrhosis. Jadi ada sirosis yang disebabkan oleh gangguan autoimun juga, itu bisa ya. Jadi hepatitis autoimun dan
dan gangguan di traktus-traktus yang autoimun itu juga bisa. Tapi ini sekali lagi adalah diagnosis eksklusi juga. Jadi harus dipastikan yang lain nggak ada, infeksi-infeksi hepatitis atau infeksi-infeksi apapun harus tidak ada dulu, obat-obatan juga tidak ada, baru kita mikirnya ke autoimun. Jadi autoimun ini adalah diagnosis terakhir. Terus riwayat keluarga ini tujuannya untuk mencari yang genetik-genetik tadi ya, kayak Gilbert, terus Dubin-Johnson, Rotor, dan lain-lain, itu adalah riwayat keluarga. Terus riwayat operasi jelas ya, itu juga harus ditanyakan karena salah satu penyebab icterus poshepatik itu adalah struktur. Lalu dari pemeriksaan fisik tentunya kita harus mencari hal-hal yang khas ya. Ini mungkin teaser untuk minggu depan, stigmata penyakit liver kronis, sirosis, ini harus tahu semua karena pada sirosis ini terjadi gangguan pembentukan gangguan fungsi liver dan terjadi hipertensi portal. Jadi ada khas ya, ada tanda-tanda yang khas semua seperti ini, ada asites ya, terus ada icterus, ada erythema palmaris, pasti udah tahu ya. Terus ada spider nevi, terus ini ada hernia umbilikus, ini karena terjadi hipertensi portal. Lalu ada ginekomasti juga. Ya, ini adalah stigmata-stigmata atau tanda-tanda khas dari penyakit liver kronis. Lalu tadi Murphysign ya yang saya bilang, lalu juga massa. Nah, massa ini kalau kalian pernah ketemu pasien hepatoma, ini nggak akan pernah lupa. Karena keras banget dan dipegang itu langsung kerasa dan kalian bisa tahu tepi-tepinya liver itu seperti apa kalau pada orang hepatoma. Jadi kerasnya itu hampir seperti batu, benar-benar di kanan atas, dan itu batasnya pun kalian bisa raba. Kalau memang pernah dapat pasien hepatoma seperti itu, jadi pasti nggak mungkin lupa ya. Lalu pemeriksaan lab yang harus kalian lakukan kalau pada orang icterus, yang jelas pertama adalah liver function test. Liver function test itu tidak cuma SGOT, SGPT ya, banyak sebenarnya. Ada SGOT, SGPT atau AST-ALT ya, ada bilirubin, ada ALP tadi, ada GGT, albumin. Albumin jangan lupa, albumin ini juga adalah penanda liver function karena albumin ini dibentuk mayoritas oleh liver. Jadi kalau ada hipoalbumin, salah satu pikiran kita adalah pasti ada gangguan di liver. Salah satu DD-nya ya, salah satu DD-nya adalah itu. Lalu protein total juga, karena semuanya ini dibentuk di liver. Lalu pemeriksaan laboratorium lainnya yang harus dilakukan itu juga UL sebenarnya, karena tadi kita bisa membedakan adakah bilirubin yang terdeteksi di urin. Kalau bilirubin sampai terdeteksi di urin, itu artinya ada conjugated bilirubin yang nggak bisa keluar. Jadi dia reflux ya, masuk ke dalam darah, akhirnya terjadi terdeteksi bilirubin di dalam urin karena dia kan sudah terkonjugasi, dia sudah larut air. Kalau ada bilirubin di urin itu kalian harus curiga ini poshepatik. Ya, kalau cuma urobilinogen yang meningkat, ini bisa dia prehepatik atau intrahepatik. Ya, selain itu juga harus DL jelas untuk mencari penyebab, ya retikulosit ini untuk melihat anemi ya. Terus FH juga jangan lupa karena tadi ada gangguan absorpsi dari vitamin K. Kalau misalnya ada icterus yang poshepatik. Marker virus ini juga wajib ya kalau misalnya kalian menemukan icterus yang tidak jelas penyebabnya apa, ini marker virus harus dicek semua, terutama hepatitis A, B, C, karena itu kalau misalnya negatif, kalian harus berpikir juga ke arah autoimun ya. Lalu ini keganasan dan pemeriksaan radiologis yang paling awal dilakukan itu biasanya USG karena dia sangat tidak ada radiasi ya, terus mudah biasanya di mana-mana ada. Kalau misalnya dari USG ditemukan kecurigaan massa, itu lebih baik kita ke CT scan karena CT scan itu bisa lebih baik untuk memperlihatkan atau visualisasi dari massa. Kalau MRCP ini lebih ke obstruksi. Jadi kalau misalnya kalian curiga terus poshepatik, itu biasanya kalau ada di kotanya, ada rumah sakit rujukan, biasanya kita rujuk untuk dilakukan MRCP. MRCP ini seperti MRI, tapi dia fokus melihat traktus-traktus itu tadi. Jadi bisa melihat di mana sih sebenarnya obstruksinya. Ini pentingnya nanti untuk operasi. Jadi kalau seandainya perlu dioperasi atau tidak, atau misalnya kolangio-CA itu stadium berapa, itu harus dilihat dengan MRCP. Karena CT scan dia juga kurang sensitif ya. MRCP ini populer sekali untuk dilakukan pada icterus yang poshepatik. Lalu yang terakhir biopsi hati, ini jarang dilakukan ya, ini terutama pada gangguan-gangguan liver yang belum jelas penyebabnya. Ini tadi sudah sekilas saya kasih tahu ya, langkah diagnosisnya kalau sudah ada icterus langsung dibedakan. Ini yang mana yang dominan, yang direct kah atau indirect kah, lalu setelah itu kalian breakdown penyebabnya yang mana, prehepatik kah atau intrahepatik kah atau poshepatik. Baru kalau sudah dapat yang mana tingkatannya, baru lebih dalam lagi, kira-kira ke arah mana, baru nyari lagi penyebabnya ya, seperti itu. Nah, ini rangkuman aja
Jadi rangkuman kalau ini icterus, lalu ada unconjugated hyperbilirubinemia yang meningkat, ini paling sering hemolitik ya tadi ya, ada excess hemolysis, lalu ini adalah macam-macam penyebab tadi, intrinsik dan ekstrinsik. Terus selain itu dia juga bisa disebabkan oleh Gilbert syndrome ya, yang unconjugated hyperbilirubin. Lalu ada juga yang hepatik. Kalau hepatik bisa dilihat di sini. Kalau misalnya hepatositnya yang hancur atau ya penyakit liver parenkim lah ini ya, penyakit parenchymal liver disease, ini penyebab paling sering adalah hepatitis, sirosis, dan hepatoma ya. Kalau yang obstruktif dibagi lagi kan tadi intrahepatik dan ekstrahepatik. Kalau intrahepatik dia lebih ke ini tadi swelling ya, jadi ada inflamasi di traktus-traktusnya atau ada fibrosis di situ. Penyebabnya bisa sirosis, hepatitis, kolangitis ya tadi ya. Kalau ekstrahepatik jelas ada obstruksi. Biasanya kalau obstruksinya di common bile duct ini yang paling parah, jadi benar-benar oklusi total kan. Kalau common bile duct tadi itu gabungan antara ductus cysticus yang dari kandung empedu sama ductus hepaticus communis. Nah, kalau obstruksinya di situ berarti jelas tidak ada sama sekali yang akan turun ke bawah ya. Kalau itu sampai benar-benar obstruksi itu baru keluar yang gejala-gejala seperti tinjanya pucat ya, gatal, itu biasanya kalau obstruksinya memang di common bile duct. Ya, kayak gitu ya. Ya, ini sama sekilas, tapi ini lebih main di pemeriksaan labnya. Jadi dilihat kalau misalnya unconjugated hyperbilirubin, ini direct bilirubinnya kurang dari 25%. Tadi kan harusnya dia antara 20 ya, 20 sampai 40, tapi kalau rendah, directnya rendah, berarti dia dominan unconjugated. Nah, kalau dominan, ini dilihat liver function test-nya tadi yang saya bilang. Kalau ternyata misalnya liver function test-nya normal, ya mungkin ini bisa ke arah yang Gilbert tadi. Tapi penyebab-penyebab lain juga harus disingkirkan dulu, seperti obat-obatan, hemolisis, itu harus disingkirkan dulu ya. Kalau memang normal semua, baru penyebabnya ini yang possible cause-nya ada 3 ini. Lalu yang conjugated, kalau conjugated ini direct bilirubinnya yang jauh lebih tinggi. Dan ini dilihat lagi ada abnormalitas atau enggak dari liver function test-nya ya. Ini bisa icterusnya hepatoseluler, yaitu yang intrahepatik tadi, atau yang kolestasis ya. Jadi bisa dilihat kalau misalnya ALP-nya lebih tinggi 2 kali normal, ALP ini kan lebih menunjukkan adanya obstruksi ya. Nah, kalau ada obstruksi kita langsung penanganan pertama adalah usulkan USG. Jadi kalau ada icterus poshepatik, kalian langsung minta radiologis ya, karena kita harus tahu ini kira-kira obstruksinya di mana. Biasanya USG kan yang pertama ya, USG nanti dilihat apakah intrahepatik kah atau ekstrahepatik. Kalau ekstrahepatik tadi yang saya bilang itu ke MRCP jatuhnya ya, untuk memastikan lagi tingkatan atau di mana pastinya obstruksi. Kalau ternyata kolestasisnya intrahepatik, ini kemungkinannya lebih ini ya, lebih luas, artinya bisa penyakit-penyakit autoimun, bisa hepatitis sendiri, bisa obat-obatan juga ya. Paling gampang itu kalau kita sudah menemukan di USG itu ada ductus bile yang dilated, artinya dia jelas-jelas ekstrahepatik. Itu paling gampang karena habis itu di MRCP lalu dilihat penyebabnya apa. Tapi kalau yang intrahepatik ini masih banyak DD-nya karena dia mirip-mirip juga dengan icterus yang intrahepatik. Jadi bisa virus, bisa toksik, bisa obat-obatan, bisa autoimun ya, banyak sekali penyebabnya. Kalau semuanya nggak ketemu, ujung-ujungnya nanti akhirnya biopsi hati. Tapi jarang banget sih biopsi hati dilakukan. Biasanya dari klinis gini kita sudah bisa menemukan kira-kira apa. Ya, ini juga ringkasan. Kalau ini dari beberapa clue yang kalian akan lihat sehari-hari ya, mulai dari total bilirubin, lalu ini tadi conjugated bilirubinnya yang tinggi adalah pada yang posthepatik ya. Kalau unconjugated yang tinggi adalah pada prehepatik. Urobilinogen itu akan meningkat kalau pada hepatikus atau prehepatik, tapi pada posthepatik dia akan turun karena tadi ada obstruksi ya, jadi dia nggak bisa sampai ke bawah, tidak ada yang bisa di metabolisme oleh normal floral normal yang ada di usus ya. Yang khas lagi adalah warna dari feses ini tadi. Jadi warna dari feses kalau poshepatik dia bisa pale. Tapi ingat tadi hepatic jaundice yang kolestasis tadi itu juga bisa menyebabkan pale kalau kolestasisnya cukup berat. Jadi pada orang-orang hepatitis virus A yang kolestasisnya cukup berat itu kadang juga ada fase dia bilang tinjanya pucat. Makanya tadi saya bilang kalau hepatitis virus A itu kadang juga orangnya seperti icterus poshepatik, tapi sebenarnya dia hanya kolestasis sementara aja ya. Terus ALP ini meningkat pada poshepatik biasanya ya. Kalau AST ALT atau SGOT SGPT pasti meningkatnya di hepatik atau poshepatik.
Jadi kalau prehepatik ini nggak ada urusannya lah sama liver ya. Kalau ada bilirubin ditemukan di urin, nah ini hanya terjadi pada kolestasis. Jadi kalau ada sumbatan, ada gangguan aliran, baru bilirubin itu akan masuk lagi dan bisa masuk ke urin. Nah itu cuma terjadi di hepatik dan poshepatik, terutama hepatik yang kolestasis ya. Jadi yang terjadi sumbatan. Kalau splenomegali ini biasanya terjadi pada prehepatik ya, karena tadi ada anemia hemolisis salah satu tandanya splenomegali. Tapi jangan lupa pada sirosis karena hipertensi portal juga bisa terjadi splenomegali. Jadi splenomegali bisa terjadi juga pada ikterus hepatik yang sirosis ya. Oke, ini sama, ini hanya membedakan jadi ikterus hepatik sama obstruktif. Kayak tadi itu gatal, itu kasnya pada obstruktif ya. Kalau SGOT, SGPT, ini kasnya pada hepatoseluler tentunya. Hepatoseluler lebih dari 3 kali normal, biasanya sampai ribuan segala. Tapi kalau yang obstruktif, kadang meningkat tapi tidak terlalu signifikan ya. Kalau ALP juga meningkatnya pada obstruktif. Nah ini yang tadi untuk ALT dan AST, ini harus diingat-ingat ya. Jadi ALT atau SGPT ini adalah kas untuk liver. Sekali untuk liver, tapi kalau SGOT dia juga banyak terjadi, dia juga banyak didapatkan di otot lurik, otot jantung, dan pada pada sel darah merah dia juga ada SGOT. Jadi kalau ada SGOT yang meningkat dominan dibanding SGPT, jangan mikir kalau ini liver dulu, meskipun dua-duanya meningkat. Tapi kalau dominannya yang meningkat adalah SGOT, mungkin ada penyebab lain. Kadang hemolisis pun itu SGOT akan meningkat karena SGOT juga banyak ditemukan di dalam sel darah merah ya. Jadi kalau kita berpikir ini memang hepatik jaundice, itu SGPT-nya pasti lebih dominan. Terus yang tadi saya bilang, kapan transaminase atau SGOT SGPT ini lebih dari 1000? Hanya ada di 3 kondisi. Jadi yang pertama pada hepatitis iskemik. Ini biasanya dia juga ada gangguan jantung. Jadi ada gangguan jantung, hepatitis iskemik, itu bisa sampai ribuan SGOT SGPT-nya. Lalu hepatitis virus akut ini hampir pasti. Jadi kalau ada orang iterus tapi cuman SGOT SGPT-nya nggak sampai ratusan atau cuman paling besar paling tinggi ratusan, itu jarang terjadi pada hepatitis virus akut. Mungkin penyebab lain. Lalu drug induced liver injury ini juga bisa menyebabkan ribuan meskipun tidak selalu ya. Biasanya yang selalu ribuan yang selama ini saya temui dan selalu ribuan itu adalah hepatitis iskemik dan hepatitis virus akut, terutama hepatitis virus A. Karena hepatitis virus B dan C kita sering kelewat ya, artinya dia sering subklinis, jadi jarang yang sampai bermanifestasi seperti itu. Jadi biasanya hepatitis virus A atau hepatitis iskemik. Nggak usah panik kalau menemukan yang ribuan seperti itu. Yang penting orangnya harus bed rest ya, karena itu artinya livernya sedang aktif-aktifnya inflamasi. Jadi orangnya nggak boleh beraktivitas sama sekali. Dan kalau itu penyebabnya adalah iskemik, yang ditangani adalah penyebabnya. Jadi biasanya jantungnya harus ditangani, gagal jantungnya. Kalau hepatitis virus akut kan juga nggak ada obat khusus ya, yang penting orangnya bed rest ya. Lalu alcoholic liver disease ini jarang sih kita temui ya, atau mungkin fatty liver disease itu kadang memang rasionya AST-nya lebih tinggi daripada ALT, jadi lebih dari 2:1. Tapi ini saya tidak temukan kas di fatty liver yang non-alkoholik ya, jadi jangan dijadikan patokan karena alkoholik ini jarang sekali kita dapatkan di pasien-pasien orang Indonesia. Jadi rasio AST banding ALT lebih dari 2:1 itu tidak selalu ada, karena dia lebih khas pada alcoholic liver disease. Oke, nah tata laksana ini secara umum ya, tergantung penyakitnya ya, terapi suportif jelas, terapi simptomatik jelas, penyakit dasar jelas, antivirus, antibiotik tergantung dari penyebab dari liver disease-nya ya. Kemoradiasi itu bila ada hepatoma, limfoma, atau apapun keganasan. Bedah ini kalau ada obstruksi ya. Endoskopi tadi ARCP itu salah satu metode juga untuk merilis iterus. Kalau misalnya ada obstruksi di tingkat common bile duct itu bisa di terapi juga dengan menggunakan endoskopi ya yang kita sebut ARCP. Dan yang terakhir biopsi, tadi biopsi hati itu untuk diagnostik penyakit-penyakit yang memang belum jelas penyebabnya. Gitu. Oke, mungkin sekian. Silakan yang mau tanya, kita mungkin lebih perdalam di diskusi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter Ning. Luar biasa lengkap banget ini. Mulai dari yang prehepatik, intrahepatik, sampai poshepatik. Oke, teman-teman saya persilahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung chat di kolom komentar. Kalau ada yang mau langsung bertanya juga, bisa raise hand, nanti saya akan berikan kesempatannya untuk bertanya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan dokter, cuma saya bacakan dulu ya dok. Dari Coan Natasia.
Selamat malam dokter, izin bertanya, obat antipiretik apa yang aman diberikan pada pasien dengan gangguan liver? Apakah ada batasan kadar OTPT-nya Mhm. yang dapat diberikan paracetamol terkhususnya? Iya. Mengingat pilihan lain ibuprofen itu memiliki resiko perdarahan dan pasiennya ini sirosis, jadi kondisinya rawan pendarahan. Terima kasih dokter. Oke, ya, pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya paracetamol itu dia sifatnya adalah dose dependent. Artinya selama kita dosisnya ada di rentang yang normal kan bisa dibilang antara 4 sampai 6 gram itu normalnya, itu kita tidak usah takut terjadi intoksikasi meskipun itu sudah ada gangguan liver. Jadi mau itu sirosis, mau itu hepatitis yang sedang aktif-aktifnya, yang SGOT, SGPT setinggi itu pun, itu paracetamol nggak masalah kok. Jadi belum ada bukti kalau dia itu akan membahayakan pada orang-orang. Jadi bukan kontraindikasi pada penyakit liver ya paracetamol, cuman dia bisa bersifat hepatotoksik bila dosisnya berlebih. Jadi kita lebih bilang dia intoksikasinya itu dose dependent. Jadi selama dosisnya itu ada di dalam rentang normal itu nggak apa-apa. Justru akan lebih berbahaya kalau kalian memberikan NSAID. Memang benar tadi ya, karena NSAID itu bisa berpengaruh ke perdarahan juga, terutama pada orang-orang penyakit liver kronis. Jadi nggak usah takut memberikan paracetamol pada kondisi-kondisi gangguan liver ya, asalkan dosisnya sesuai dengan rekomendasi gitu. Oke, terima kasih dokter. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Yudi Tando. Selamat malam dokter, izin bertanya apakah ada perbedaan dari peningkatan jumlah kadar bilirubin akibat infeksi, obstruksi, atau curiga keganasan? Terima kasih dokter. Ya, nggak ada ya Yudi ya. Jadi kalau apa namanya patokan pastinya itu nggak ada. Yang penting kadang gini ya, infeksi itu kan kayak tadi tuh, infeksi itu bisa terjadi hepatik ataupun poshepatik. Jadi kadang-kadang pada hepatik pun dia bisa terjadi kolestasis karena ada apa inflamasi ya di traktus-traktusnya. Jadi akhirnya bilirubinnya itu kadang bisa lebih tinggi yang direct, kadang bisa lebih tinggi yang indirect. Jadi nggak selalu, tidak ada patokan pasti berapa sih jumlah kadar bilirubin terus kita bisa menentukan oh ini pasti infeksi, oh ini pasti obstruksi, enggak. Tapi yang bisa dibedakan adalah proporsinya tadi ya. Jadi yang mana yang lebih dominan, yang unconjugated kah atau yang conjugated. Nah, itu nanti bisa dibagi prehepatik, hepatik atau poshepatik. Tapi bukan ke etiologinya. Kalau ke etiologinya itu bisa macam-macam. Jadi yang penting kalian bisa membedakan dari tiga itu aja dengan banyak clue tadi ya. Jadi misalnya kalian curiga infeksi, ya udah coba dilihat infeksinya kira-kira apakah benar hepatitis virus. Coba cek SGOT, SGPT-nya. Kalau memang ternyata ribuan, ya mungkin dia emang infeksi hepatitis virus, bukan poshepatik. Kadang gambarannya kan bisa juga mirip-mirip poshepatik. Jadi memang harus banyak yang dilihat ya faktornya, lalu baru kita bisa cari pasti penyebabnya apa. Mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih banyak dokter. Jadi kasarnya kita murni harus melihat pembagian besarnya dulu ya dok. Direct, indirectnya itu dibagi jadi yang prehepatik, intrahepatik, sama poshepatik. Ya. Oke, selanjutnya dari Edwin Hadinata. Pada pasien kolelithiasis, apakah obat ursodeoxycholic acid bermanfaat dok? Atau hanya untuk batu tertentu? Ukuran batu berapa yang dapat kita berikan ursodeoxycholic acidnya ini? Dan yang ukuran berapa harus kita rujuk untuk operasi? Iya, iya. Oke. Jadi pasien kolelithiasis ini ursodeoxycholic acid masih bermanfaat ya. Jadi ini terutama untuk yang belum ada indikasi bedah. Nah, kapan indikasi bedah? Itu yang paling mudah itu diingat tentunya batunya itu sudah menimbulkan gejala yang berulang. Ya, kalau sudah menimbulkan gejala yang berulang itu harus dipikirkan untuk rujuk ke bedah. Atau dia batunya besar. Batunya besar, saya lupa ukuran pastinya berapa, atau dia multiple. Kalau sudah multiple, nah itu juga sudah harus hati-hati karena biasanya kalau multiple itu dia bisa bergejala atau bisa kambuh sering gitu, kayak gitu ya. Nah, UDCA ini dikatakan bisa membantu seperti kayak pelarut ya, pelarut gitu ya, dia pelarut. Cuman dia dibilang resiko residifnya tinggi. Artinya kalau misalnya kalian sekali memberikan UDCA, itu mungkin dia harus minum terus. Karena kalau nanti dia berhenti minum UDCA, dia akan terbentuk batu lagi. Itu kelemahannya. Jadi UDCA itu tidak bisa mengurangi resiko residifnya. Jadi misalnya dia setelah sembuh gitu ya, tetap nanti suatu saat dia akan bisa timbul batu lagi kalau misalnya penyebabnya nggak ditangani. Kan biasanya batunya jenisnya kolesterol, ya.
biasanya orang-orang yang suka makan gorengan, orang-orang yang hiperkolesterol. Nah, ini kalau dia kembali ke polanya seperti itu, bisa juga terbentuk batu lagi. Ya, ini hanya pengobatan sementara. Dan harus dijelaskan ke pasiennya, kalau obat ini bukan berarti kalau nanti sembuh dia tidak bisa terbentuk batu lagi. Itu enggak. Sudah dibuktikan di penelitian itu UDCA tidak bisa mengurangi residifnya. Tapi dia bisa membantu sementara untuk orang-orang yang memang belum indikasi atau masih takut untuk operasi, itu bisa kita alternatif memberikan UDCA, ya, kayak gitu. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Selanjutnya dari Agustina RP, selamat malam dokter. Terima kasih dokter sebelumnya atas materi yang diberikan. Dok, saya izin bertanya, pemeriksaan fibroscan pada icterus itu biasanya diusulkan pemeriksaannya pada kasus-kasus seperti apa ya dok? Apakah hanya pada infeksi hepar saja dokter? Terima kasih. Oke, fibroscan ini namanya juga jelas ya, fibroscan. Jadi dia itu men-scan fibrosis. Fibroscan ini hanya dilakukan pada sirosis. Jadi sudah ada kayak batasnya ya, fibroscan itu kan dalam bentuk saya lupa kilopascal kalau nggak salah KPA, itu sudah ada batasnya berapa, itu dia berarti ada fibrosis yang ringan, moderate atau berat. Jadi itu, fibroscan itu seperti menggantikan biopsi, karena harusnya sirosis itu kan idealnya di biopsi, supaya kita tahu fibrosisnya itu tingkatannya seberapa. Tapi karena itu invasif kan, ya biopsi itu invasif, akhirnya ada alat yang bisa sedikit menggantikan, tapi sebenarnya juga bukan gold standard, tapi dia bisa bisa lumayan memberikan gambaran ke dokternya, oh kira-kira ini sirosisnya ringan, sedang, atau berat. Ya, itu nanti terkait dengan misalnya resiko, apakah orang ini beresiko ke hepatoma, apakah nanti orang ini beresiko mengalami komplikasi bila sirosisnya berat. Nah, itu bisa digunakan fibroscan. Jadi fibroscan itu indikasinya untuk sirosis ya, jadi bukan untuk infeksi. Ya. Jadi kalau ada kecurigaan sirosis, kecurigaan ada fibrosis, baru kita usulkan untuk fibroscan karena untuk menggantikan biopsi liver itu tadi, ya. Oke. Alatnya itu kayak alat USG, Ji. Kalau Oh, mungkin yang belum pernah lihat, jadi fibroscan itu simpel banget alatnya ya, benar-benar seperti alat USG, cuma tempelin aja di livernya. Terus nanti yang penting yang sulit itu ya, kalau dulu saya sekolah itu kan memang harus nyoba ya. Yang sulit itu adalah mencari sudut yang tepat. Jadi istilahnya itu kalau kita sudutnya salah, itu nanti ukuran fibroscan-nya itu juga miss. Miss-nya tuh lumayan jauh dan untuk membiasakan sudut berapa itu yang sulit. Jadi memang harus terlatih ya. Jadi mungkin orang-orang yang konsultan memang yang sering tiap hari itu yang akhirnya dia terampil. Karena kalau kita sekali-sekali aja itu juga bisa salah. Jadi alatnya itu simpel banget ya, benar-benar kayak USG gitu dan alatnya juga alat bacanya itu juga persis kotaknya itu juga persis USG. Jadi ya mirip-mirip USG gitu tapi tujuannya untuk sirosis ya. wah ini informasi baru nih. Iya. Buat dokter umum jarang biasanya ada yang tahu Ya, nih. ya, ini adanya juga di rumah sakit rujukan tok kayaknya. Baik, baik. Terima kasih dokter. Lanjut kita ke Kairunisa Nurul Huda. Selamat malam dokter, izin bertanya, manfaat pemberian SNMC pada pasien dengan peningkatan SGOT atau SGPT itu seperti apa ya dok? Cara kerjanya bagaimana? Serta dosis pemberiannya bagaimana? Mungkin SNMC SNMC itu ini bisa diperjelas ya, apa persisnya SNMC? Saya coba searching juga belum ketemu soalnya yang dimaksud SNMC ini apa. ya, Bapak nanti mungkin diketik lagi ya SNMC itu apa gitu ya. Mungkin coba yang pertanyaan selanjutnya dulu, Ci. Bergeser ke Leonardo Valentino. Selamat malam dokter, izin bertanya. Apakah patofisiologi ikterus pada neonatus dan dewasa itu sama? Atau apakah ada perbedaan yang spesifiknya mungkin dokter? Terima kasih. Kalau patofisiologi terus mestinya sama aja ya, cuman mungkin dominannya. Kalau pada neonatus tadi mungkin yang lebih sering ya itu tadi. Jadi karena masih belum mateng ya, istilahnya masih belum matur untuk fungsi-fungsi livernya, jadi dia juga banyak terjadi ikterus ya optiknya mungkin juga ada gangguan, lalu konjugasinya juga ada gangguan. Jadi lebih ke karena belum berfungsi dengan baik. Mungkin gitu ya, Ci. Kamu kan yang mendalami anak ini. Waduh, masih jauh dok dari mendalam. Tapi biasanya memang kalau yang anak ada salah satu faktornya yang paling sering juga inkompatibilitas dari resus gitu ya. Terus Ya, oh iya betul. Itu karena hemolisis kan? Ya, kalau itu karena hemolisis ya. Oke. oke,
lanjut. Ini SNMC sudah ketemu dokter. Dia Stronger Neomycovax C. Jadi Apa ya itu? injeksi pirizin tanaman herbal Waduh, belum baca. untuk Agnes mengatakan. ikut. Halo Agnes, ini dulu DM-ku. Bener nggak sih? Oh, Kayaknya sih namanya sama. Aku nggak tahu nih SNMC. Iya, mungkin nanti aku baca dulu ya. Oh iya bener kan DM-ku. Halo. mungkin, mungkin mau bertanya, Agnes. Oke, lanjut lanjut Ci. Oke, siap dok. Ke Dokter Vivi Siliva, malam dokter, terima kasih untuk ilmunya. Dok, akhir-akhir ini saya sering menemui pasien dengan keluhan mual muntah lebih dari 1 minggu. Sebelumnya diobati dengan obat lambung, namun belum membaik dan tidak ada riwayat alkohol. Pasien tidak ada ikterus, tidak ada pemeriksaan fisik yang spesifik, hanya mervisainnya saja positif. Hmm. Dicek OTPT-nya meningkat sampai ratusan. Apakah ini bisa dicurigai sebagai kolestitis? Lalu apabila OT-nya lebih besar dari PT, apa bisa juga dicurigai ke arah chronic liver disease? Ya, oke. Kalau dari ceritanya sih bisa-bisa aja ya ini kolesistitis karena tadi yang aku bilang kolesistitis tidak selalu ada terus apalagi kalau ternyata kolesistitisnya kronis. Kadang ada karena kolesistitis itu ada akut, ada kronis. Kalau kronis tuh biasanya keluhannya nggak spesifik, paling cuma nyeri-nyeri aja, mirip kayak orang-orang kritis kayak gitu. Tapi ternyata dia ada kolesistitis kronis. Itu pastikannya ya harus USG ya. Karena kalau dari kolesistitis kronis itu nanti bisa terlihat dinding kandungan tubuhnya itu menebal kayak gitu. Ya mungkin aja masih mungkin dan mungkin aja ada batunya ya. Jadi harus harus ditindaklanjuti kalau kayak gini karena kalau keluhan-keluhan yang mengganggu seperti ini mungkin dia udah ada indikasi kolesistektomi kan. Jadi kalau bisa kalau memang ada keluhan yang berulang ya segera ditindaklanjuti, lanjut ke USG misalnya. Kalau USG kelihatan apa, apakah mungkin konsul ke bedah itu harus ditindaklanjuti. Kasihan juga pasiennya ya, lumayan. Mungkin nggak cuma 1 minggu loh, itu pasti akan berulang kalau yang udah kronis kayak gitu mungkin ya. Lalu kalau OT-nya lebih besar dari PT bisa dicurigai sebagai chronic liver disease ya. Ini masih masih kontroversial ya. Memang dulu sih saya sih waktu koas juga dikasih dikasih kayak clue itu kalau OT-nya lebih tinggi dari PT itu dia kemungkinan chronic liver disease. Tapi kembali lagi OT itu kan tidak khas pada liver juga. Jadi harus hati-hati ya karena OT itu juga bisa ditemukan pada tubuh, sel darah merah, bisa ditemukan juga pada otot. Jadi harus dipastikan apakah benar ini chronic liver disease. Karena chronic liver disease itu kita diagnosisnya bukan dari OTPT-nya, tapi lebih ke fungsi liver. Ya, kayak tadi kan sirosis itu ada gangguan fungsi liver dan hipertensi portal. Kalau misalnya ada gangguan fungsi liver, boleh kita curiga dia chronic liver disease dengan adanya OT yang meningkat dibanding PT. Nah, apa aja gangguan fungsi liver? Itu harus dilihat misalnya albuminnya tadi albuminnya turun atau enggak. Terus ada enggak gangguan koagulasi? Karena kalau ada gangguan liver biasanya juga akan terjadi gangguan absorpsi dari vitamin K misalnya seperti itu ya. Terus apakah ada stigmata tadi dari chronic liver disease? Jadi nggak bisa kita hanya patokan di SGOT, SGPT aja ya. Harus banyak yang dilihat. Oke, terus itu nyambung kayaknya. Dia nanya lagi ya, ikterus pada Nah, ibu hamil ya. ya, apakah kontraindikasi untuk persalinan per vaginam gitu? Ya, sebenarnya tidak kontraindikasi tergantung ikterusnya lagi. Kalau seandainya dia karena preeklamsi, nah ini mungkin harus seksio ya, karena harus apa namanya dilakukan secepat mungkin menghentikan kehamilannya. Tapi kalau dia hanya kolestasis atau dia ikterusnya itu karena hepatitis B yang kronis atau hepatitis akut atau apa, itu masih mungkin persalinan per vaginam. Jadi tergantung ikterusnya apa ya, karena ikterus pada ibu hamil ini sangat-sangat banyak. Jadi kita harus bedakan dia ikterusnya off pregnancy atau on pregnancy tadi. Gitu. Oke, terima kasih banyak dokter. Menyambung ada pertanyaan dari Karunisha Nurul Huda lagi. Selamat malam dok, izin bertanya, apakah pemberian infus ringer laktat itu boleh diberikan pada pasien yang enzim transaminasnya meningkat? Nah ini kan biasanya sering juga kita dok, ketemu pasien DHF, OTPT selalu meningkat atau pasien-pasien lain, tapi dehidrasi siap jadi dilema nih mau kasih ringer laktat. Iya, sebenarnya boleh ya. Ini kalau nggak salah pernah saya jelasin waktu saya jelasin asam basa. Ya, jadi saya jelasin asam basa. Jadi ringer laktat ini kan dia akan nanti laktat itu kan akan di apa namanya di salah satunya itu metabolismenya memang di liver ya.
Tapi maksudnya dia tidak akan memberatkan kalau misalnya transaminase meningkat, SGOT-PT meningkat, terus dia nanti ada laktat, dia akan memberatkan metabolismenya, itu enggak terbukti. Tapi memang disarankan itu bukan karena membebani livernya sebenarnya, tapi lebih ke misalnya orang-orang itu resikonya adalah dehidrasi misalnya ya, dia misalnya kayak DHF aja contohnya. DHF itu kan resikonya kalau misalnya DSS atau apa itu kan terjadi dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi itu biasanya akan terjadi metabolisme anaerob, laktatnya akan meningkat. Nah, dikhawatirkan kalau menggunakan infus ringer laktat ini akan semakin memperberat asidosisnya, bisa memperberat laktatnya, tapi bukan karena livernya. Makanya kan pada orang DHF itu lebih dipakai asering ya, karena asering itu tidak menyebabkan asam ya, maksudnya tidak meningkatkan laktik asidosis yang akan terjadi. Tapi kalau ringer laktat dia bisa memberatkan. Tapi sebenarnya alasannya bukan karena peningkatan enzim transaminasenya gitu. Jadi concernnya bukan di livernya nanti, perburukan livernya, tapi karena asidosisnya itu ya dok? Ya, karena asidosis laktatnya itu yang memberatkan itu. Jadi kalau bisa memang menggunakan PZ atau asering gitu ya. Itu lebih mengurangi risiko lah. Baik. Nah terus dok, saya juga ada kepingin bertanya sendiri dok. Nah kalau misalnya terkait kayak pasien-pasien yang mungkin anemia hemolisis, tapi sudah dalam terapi yang kayak rutin, terkontrol gitu, itu apakah masih menunjukkan ikterus juga dok? Atau kebanyakan sudah tidak ikterus lagi? Oke. Iya, pertanyaan bagus ya. Seharusnya enggak ya, Ci ya. Jadi kalau dia sudah tertangani, jadi sudah tidak terjadi hemolisis, itu pasti ikterusnya akan berkurang dong, karena kan ikterusnya juga terjadi karena hemolisisnya ya. Jadi kalau contohnya AIHA yang sering itu autoimun hemolitik, itu biasanya kalau kita on terapi steroid, dia ikterusnya hilang. Ya, ini yang respon ya. Ini yang respon. Jadi kan autoimun hemolitik juga nggak semua respon dengan steroid. Kalau respon dengan steroid bagus, biasanya ikterusnya juga akan hilang karena kan tidak terjadi hemolisis lagi. Ya logikanya begitu. Jadi kalau kontrol dengan baik harusnya dia nggak ikterus. Oke. Oh iya, soalnya Yang kuningnya. penasaran SNMC. Mungkin Agnes mau nyeritain nggak ya? Itu loh. Ini dulu DM ku rajin anak ini. Kurkuma tapi versi mahal dok mungkin. Oh, Jadi herbal. Herbal. Kalau boleh tahu lebih cepat menurunkan OTPT pada kondisi apa ya? Pada kondisi apa ya? Maksudnya pada penyakit apa gitu? Aku belum pernah baca karena aku bukan hepatolog ya, jadi mungkin nggak update ini yang kayak gini nih. Lebih updatean adik ini. Kurkuma sendiri belum ada evidence base-nya loh ya. Jadi kurkuma itu hanya kayak suplemen ya, masih belum ada evidence base kalau memang dia itu bisa, ya dia anggap aja itu seperti suplemen vitamin untuk liver karena dia punya efek antioksidan gitu aja, tapi belum ada evidence base. Nah, kalau ini aku malah nggak tahu ini. Oke. Thank you Agnes ya. Saya tadi dok, saya invite untuk ngomong langsung mungkin. Mau nggak dia? Mau sih tadi dok. Oh iya dah. Nah. Halo dok. Mana wajahmu? Baru pulang jaga ya dok. Ya, ini dulu DM saya ini, anaknya rajin. SNMC itu apa gunanya untuk apa ya? Yes. Dia kayak kalau di sini tuh kayak kurkuma gitu dok. Terus diapain? Maksudnya dia dia in general gitu sih, jadi aku juga nggak terlalu perhatiin banyak diresepin untuk pasien yang seperti gimana karakteristiknya. Tapi kalau di sini sebagai contohnya, kalau kita pada pasien COVID kan biasanya untuk masuk antiviral kayak favipiravir gitu wajib periksa OTPT asam urat. Nah, jadi kalau misalnya OTPT-nya naik, si Avigannya tetap dikasih, tapi kalau misalnya tinggi banget, biasanya pilihannya SNMC karena kalau kurkuma lebih lama gitu dok turuninnya. Kalau SNMC kayak 3 hari tapi cepet banget dok. Biasanya gitu sih. Kok jadi promo ya? Oke, nanti malah aku baca ya. Makasih. Iya. Aku
Nggak Dia tahu. selain itu Hishepagen itu karena di sini di Bekasi atau di Jakarta itu agak lumayan jadi langka karena sering dipakai. Jadi kalau nggak SNMC Hishepagen gitu. Cuman pada COVID atau bisa pada semua? Bisa pada semua, Dok. Pada Jadi semua ya? sebelum COVID juga sering dipakai sih, coba jarang di ACC kalau pada pasien yang misalnya kalau BPJS gitu kan terkait billing dan lain-lain gitu. Jadi kita seringnya pakai pada pasien asuransi atau umum. Ya mungkin nggak ditanggung BPJS ya, mungkin karena masuk suplemen mungkin dia. Iya dong. Oke. Thank you. Tadi kayaknya ada yang nanya juga SNMC ini, maka mungkin di Jakarta ya. Ini di sini apa udah ada ya? Nggak tahu juga. Oke. Kita. Thank you Agnes. Oke, Dok. Teman-teman yang lain yang mau bertanya, silahkan. Masih ada waktu. Kita sampai jam 9, masih ada waktu buat teman-teman yang mau bertanya. Terkait ikterus, terkait hepatologi juga, teman-teman silahkan bertanya. Nah, Dok, saya juga ada mau pertanyaan lagi, Dok, sedikit. Oh, jadi saya yang tanya ya. Kayaknya kalian mumpung. Itu, Dok. Pada kasus-kasus yang kayak hepatitis, kan sering kali yang alkoholik fatty liver itu kan jatuhnya kan kalau pada long term kan jadi ke cirrhosis. Iya. Itu sebenarnya yang kita bisa intervention di tengah-tengah itu apa ya? Kalau misalnya memang ya pasti kan kurangi minum alkoholnya, tapi kalau sel hepatosnya memang sudah rusak, itu apakah hanya dengan pemberian kayak hepatoprotektan, antioksidan gitu bisa membaik dengan sendiri? Gimana? Iya, betul. Jadi ini kita ngomongin fatty liver disease sebenarnya ya. Jadi fatty liver disease itu kan dibagi dua ya, ada yang alkoholik, ada yang non-alkoholik. Dan itu fasenya tidak langsung sirosis. Jadi awalnya dia hanya fatty liver biasa, setelah itu terjadi hepatitis. Hepatitis dulu, keradangan, baru kalau kronis dia sirosis. Nah, kalau misalnya ditemukan masih dalam kondisi dia NASH ya, non-alcoholic steatohepatitis, dia masih belum sampai sirosis, itu bisa reversible sebenarnya. Obatnya memang dikatakan itu benar kayak antioksidan seperti itu, lalu hepatoprotektor juga, sama salah satu ini juga metformin. Jadi metformin itu ternyata juga dikatakan efektif untuk pasien-pasien fatty liver disease. Itu sudah dibuktikan dan sudah dijadikan guideline. Jadi biasanya pengobatannya itu metformin, dosisnya paling cuma 1 sampai 2 kali 500 aja, lalu ditambah dan itu terserah mau vitamin E boleh, mau vitamin C boleh, terserah orangnya kuatnya yang apa. Lalu hepatoprotektor salah satunya kurkuma. Udah itu aja. Kalau memang masih tahapnya masih belum sampai ke sirosis, itu masih bisa reversible. Dan alkoholnya jelas harus stop ya, kalau memang penyebabnya adalah alkohol gitu loh. Kalau yang non alkohol itu biasanya ada sindroma metabolik, jadi juga harus ditangani. Kayak diabetes, ya diabetesnya juga harus ditangani. Kalau ada dislipidemi juga harus ditangani, ada hipertensi juga harus ditangani. Jadi harus semuanya. Dan itu biasanya bisa mengurangi progresivitas untuk terjadinya sirosis. Masih mungkin intervensi. Gitu. Oke, berarti ya menjawab ketimbangan selama ini, Dok. Saya mikir kayak kadang-kadang, kalau sudah progressing ke sana pasti ujung-ujungnya cuma bisa memperlambat, tapi ternyata kan bisa reversible ya, Dok. Selama proses sirosisnya itu belum dimulai ya kan. Ya, tapi jangan salah ya, sekarang dulu kan kita belajar itu sirosis, itu artinya dia sudah end stage ya. Sirosis itu fibrosis sudah end stage. Ternyata sekarang enggak ya. Jadi terutama pada pasien-pasien dengan hepatitis C. Hepatitis C, hepatitis B yang sampai sirosis itu bisa reversible dengan antiviral sekarang. Jadi yang dibilang kalau sirosis itu pasti irreversible itu udah salah. Ya, namanya juga kemajuan ilmu ya. Sekarang itu dengan adanya viral, terutama kan yang sering sirosis itu yang yang hepatitis C ya. Ya, kalau hepatitis C itu lebih jatuhnya ke sirosis dibanding hepatoma. Nah, itu bisa reversible kalau diberikan antivirus yang tepat. Itu banyak yang reversible. Nah, itu taunya dari fibroscan itu tadi. Misalnya awalnya dia sirosisnya atau fibrosisnya berat. Tapi setelah dia terapi dengan antiviral, biasanya kita evaluasi 6 bulan dengan fibroscan. Nah, itu banyak sekali yang turun ke rate atau ringan. Jadi itu disimpulkan kalau sirosis atau fibrosis pada liver itu ternyata tidak irreversible sekarang. Jadi sudah maju, itu orang bisa sembuh mungkin nantinya. Tapi memang butuh waktu yang lama ya, karena pemberian antivirus itu kan juga banyak pertimbangan. Jadi nggak semua orang bisa dapat juga, lalu belum efek sampingnya. Kalau ada efek samping, biasanya juga dipertimbangkan untuk di stop. Akhirnya juga tetap
sirosis orangnya. Tapi banyak juga yang reversible dari fibroscan itu bisa membaik. Itu sudah ada, sudah memang banyak. Wah, ini berita yang sangat menyenangkan ini buat pasien-pasien. Mungkin aja kan ini kan namanya juga ilmu pengetahuan ya, bisa maju, bisa update terus gitu loh. Ternyata yang dulu kita sebut, maksudnya dulu mungkin dokter tuh sudah give up kalau orang sudah sirosis, sekarang enggak gitu loh. Justru orang-orang sirosis itu adalah indikasi diberikan antivirus pada yang penyebabnya hepatitis C. Iya, kayak gitu. Oke. Wah, ini luar biasa, luar biasa. Oke, teman-teman, saya masih persilahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung bertanya. Yang mau open mic juga mungkin mau langsung ngobrol sama narsum kita, Dokter Ning. Mumpung ada kesempatan bisa langsung ngomong live langsung nih sama beliau. Bisa raise hand juga, nanti saya unmute untuk bisa ngobrol juga bertanya. Sudah jelas sekali. Iya. Sudah katam semua nih dok, penjelasannya sudah lengkap sekali di slide-nya dokter. Oh iya dokter, by the way nanti slide-nya di-share ya dokter? Oh iya, pasti kasih ya. Teman-teman yang mau nanti saya akan upload juga, saya akan share di grup WA-nya ya, untuk bisa dapat link untuk mendapatkan filenya, sama nanti juga ada rekaman. Oke. Ini kalau sudah tidak ada yang bertanya. Ini ada yang bertanya lagi. Oke, saya tutup ya kalau gitu. Memang sepertinya sudah tidak ada yang bertanya sih dokter. Oke. Oke, kalau gitu saya tutup ya acara Tentiran malam ini. Terima kasih banyak dokter nih Ya, sama-sama. atas ilmunya yang di-share-kan ke kita. Semoga ini bermanfaat buat kita semua juga, supaya pengalaman-pengalaman yang beliau bagikan juga, informasi itu bisa bermanfaat buat setiap pekerjaan kita juga. Amin. Oke. Terima kasih semua yang ikut ya.